membahas mengenai konfigurasi remote. Jadi di pertemuan 8 ini kita membahas mengenai remote. Kalau kemarin di sistem administrator kan sudah saya jelaskan juga ya, ada remote berbasis desktop, ada juga remote berbasis teks atau konsol. Nah, kalau remote berbasis desktop, ada remote desktop connection atau RDP yang ada di Windows. Kemudian ada remote desktop menggunakan pihak ketiga seperti ada TeamViewer, kemudian ada lagi selain TeamViewer ada Anydesk dan lain sebagainya. Kalau di TeamViewer, Anydesk itu kita membutuhkan koneksi internet, kemudian kita install dulu aplikasinya tadi di PC sumbernya akan meremote dan PC yang akan diremote, jadi diinstal. Kemudian nanti ada setelah instalasi selesai nanti ada kode. Kemudian dimasukkan di PC yang sumber yang akan meremote, kemudian nanti di-accept di PC tujuan. Nanti dia bisa melakukan remote tadi, remote berbasis desktop tadi. Jadi ada grafik user interface, ada tampilannya begitu. Kemudian kalau yang akan kita bahas adalah remote berbasis teks, itu ada telnet dan ada SSH. Jadi kalau telnet ini berbasisnya adalah teks, sama juga yang ada di materi administrator. Kita juga sudah membahas mengenai telnet dan SSH. Tapi kalau di jaringan komputer 2 ini lebih ke bagaimana caranya kita bisa meremote ke device router atau device switch tadi. Jadi di device router atau switch yang ada di Cisco tadi, kita konfigurasi supaya bisa kita lakukan remote. Kegunaan remote ini agar mempermudah seorang sistem administrator atau seorang engineer ini untuk mempermudah ketika tadi ada trouble atau ada permasalahan tanpa harus datang site ke lokasi tersebut dengan melakukan remote ini begitu. Jadi biar mempermudah pekerjaan. Nah, kalau telnet itu kekurangannya adalah tidak ada enkripsi pada remote telnet ini, sehingga ketika kita mengetikkan misalkan password, dia akan dikirim secara plain text, kemudian jadi ketika password tadi dikirim melalui saluran atau jaringan tadi, itu bentuknya adalah plain text. Nah, kalau plain text tadi ketika ada orang yang menyadap di dalam saluran tersebut, itu akan terbaca. Tapi kalau menggunakan remote-nya adalah SSH, Secure Shell, itu dia ada enkripsinya. Jadi ketika kita mengirim password ke dalam saluran atau jaringan tersebut, itu nanti dia akan di-encrypt. Jadi pesan yang dikirim tadi yang akan masuk ke saluran itu di-encrypt. Kemudian jadi ketika ada orang yang menyadap di dalam saluran atau jaringan tersebut, itu dia sudah diacak, bukan password yang asli tadi yang dikirim. Jadi diacak, kemudian nanti ketika sampai ke tujuan nanti di-decrypt. Jadi ada encrypt, ada decrypt. Itu jika menggunakan SSH tadi, dia lebih aman. Nah, kalau di router Cisco atau switch ini, itu kita menggunakan line VTY atau line virtual. Kalau 0 ini, misalkan line VTY 0 berarti hanya satu user atau satu pengguna yang bisa meremote device tersebut. Jika ada yang sedang meremote, maka pengguna lain yang akan melakukan remote itu tidak bisa begitu. Jadi nanti kita topologi seperti ini terlebih dahulu untuk konfigurasi remote tadi, baik telnet ataupun SSH.
baterainya mau habis. Kira-kira sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita membahas ke praktek? Mungkin belum ya Pak? Belum ya? Insya Allah belum Pak. Oke, kita langsung buka saja pakai tracer. Mohon maaf untuk hari ini agak terlambat karena saya baru pulang dari Lampung soalnya. Siap Pak. Halo Pak. Assalamualaikum. Share screen-nya kelihatan? Belum sini Pak. Belum ya? Ini baru nih Pak nih, baru Pak. Iya Pak. Oke. Jadi di sini kita menggunakan router. Kemudian switch. Kemudian kita PC. Misalkan di sini saya tambahkan server. Kalau server langsung tuh pakainya. Nah, ini kita tambahkan kabel konsol. Kabel konsol, sorry salah. Konsol ini RS-232. Kelihatan ya? Di sini IP address-nya berapa? 172.110.2. S24. Kemudian ini 254. Kemudian routernya IP-nya 1. Misalnya lagi untuk server IP-nya kita berikan 20 misalkan. Dua puluh satu. Oke. Nah, di sini ada PC 0, ini nanti sebagai klien yang akan melakukan remote, baik remote melalui telnet atau remote melalui SSH. Kita konfigurasi dulu setting keamanan switch ya. Kita konfigurasi pada switch terlebih dahulu. Di sini
Kita buka desktop, kemudian terminal, enable, configure, terminal. Kemudian kita ganti hostname-nya menjadi switch atau SWD. Nah, jika sudah, kita konfigurasi untuk basic security atau keamanan. Di sini kita berikan enable password, pass. Kemudian kita berikan password lagi, line console 0, password Cisco, login exit. Kemudian banner MOTD misalkan, authorize only misalkan. Kemudian service password encryption. Nah, ini sudah kita memberikan basic keamanan. Kemudian kita lanjutkan. Ini udah ikut seperti ini atau belum? Atau terlalu cepat? Bentar Pak, saya lagi di password Pak, bagian password. Oke. Saya lanjut ya. Kemudian kita tambahkan selanjutnya ke ini, konfigurasi telnet. Nah, jadi untuk melakukan konfigurasi untuk telnet itu kita menggunakan line virtual atau line VTY 0. Nah, 0 ini adalah satu pengguna yang dapat melakukan nanti remote telnet tersebut begitu. Line VTY 0, password misalkan Cisco telnet, login exit. Kemudian selanjutnya ini sudah kita konfigurasi, tetapi untuk melakukan remote syaratnya harus mempunyai IP address. Jika tidak ada IP address maka ya tidak bisa untuk melakukan remote. Nah, di sini kita berikan IP address. Nah, secara switch itu secara default itu, ini saya exit dulu. Switch secara default itu dia show VLAN. Itu mempunyai 24 port ditambah dengan port gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2. Secara default itu pada Cisco itu sudah masuk ke dalam VLAN 1. Jadi secara default di dalam iOS-nya tadi, di dalam sistem operasi Cisco-nya tersebut, itu switch itu sudah ada default VLAN 1. Nah, VLAN 1 itu sudah dibuatkan. Kemudian semua port itu mulai dari fast Ethernet 0/1,
0/2, 0/3, 0/4 sampai dengan 0/24 dan gigabit Ethernet 0/1 dan gigabit Ethernet 0/2 itu masuk ke dalam VLAN 1. Jadi kita bisa mengisikan IP address pada switch Cisco ini menggunakan interface VLAN 1. Konfigur terminal. Jadi interface VLAN 1. Jadi kita berikan IP address-nya, IP address 172.110.254. Slash-nya berapa? Slash 24 berarti 255.255.255.0. Shutdown. Kalau misalkan mau berikan description IP address. Jadi kalau di UTS ada description ya berarti ikutin tuh deskripsinya seperti apa, huruf besar kecilnya diikutin ya. Nanti di UAS maksudnya. IP address misalkan SW exit. Kita tidak bisa menggunakan ini nih. Show IP interface brief bisa ya. Show IP interface brief. Tuh, jadi di VLAN 1 itu IP-nya adalah 172.100.10.254. Oke, setelah kita sudah memberikan IP address, kita coba melakukan remote ke switch tersebut melalui SSH. Kita coba ya. Di PC 0 ini kita isi IP address terlebih dahulu. IP address-nya berapa? 172.110.2. Subnet masknya /24 jadi 255.255.255.0. Untuk gateway-nya berapa? Gateway? Ada yang tahu gateway-nya berapa? Enggak sih Pak, kalau saya Pak, mohon maaf. Oke, gateway-nya kita kosongin dulu nggak apa-apa. Karena saya belum mengonfigurasi router. Saya kosongin dulu. Nah, ini kita ping dulu ke switch 172.110.254. Tes dulu apakah dia terhubung dari PC 0 ke switch. Jadi syarat melakukan remote itu ya dia harus ini dulu harus Apa itu koneksi. Pak? Sempat RTO dulu ya Pak? Kenapa ya Pak? Ya, Apa RTO dulu benar. kenapa itu Pak? Jadi secara itu dia akan mencari jalur dulu, pasti dia RTO dulu. Kalau mau apa namanya? Waktu dia akan melakukan ping tadi. Oh, dia nyari jalurnya yang dituju gitu Pak, maksudnya Pak ya? Iya betul. Soalnya baru pertama kali ngeliat RTO gitu Pak. Karena mungkin saya mainnya single PC kali ya Pak ya. Jadi nggak yang nyari jalur gitu. Jadi di RTO dulu baru nanti dia reply. Nah, setelah reply baru kita bisa melakukan remote. Caranya adalah telnet spasi IP tujuan. IP tujuannya adalah switch. Switch IP-nya berapa? 172.110.254. Nah, ini ketika tadi saya di banner MOTD itu muncul di sini nih, authorize only. Passwordnya apa? Passwordnya itu yang kita ketik di line VTY 0. Itu Cisco Telnet. Nah, ini sudah masuk. Muncul kan SW ini. Kemudian kita ketik lagi enable. Passwordnya adalah plus. Nah, ini passwordnya tadi. Yang pertama adalah Cisco Telnet yang line VTY. Kemudian yang enable dia minta password, passwordnya yang enable tadi, enable password itu kelas. Nah, ini dia sudah bisa melakukan remote menggunakan protokolnya adalah Telnet. Sudah melakukan remote ya. Sampai sini jelas ya. Sudah bisa melakukan remote.
Baik nanti yang ada di router maupun switch itu sama konfigurasinya tadi. Sekarang saya lanjut ke router untuk konfigurasi telnet. Di sini PC 0 remote switch. Nanti kita tambahkan satu lagi untuk remote R router. Kita selanjutnya konfigurasi untuk router terminal. Oke, di sini kita ketik no, enter, configure terminal, hostname R1, kemudian sama enable password, class line console 0, password Cisco, login, exit, kemudian banner MOTD, authorize only, misalkan authorize only TK 3 malam. Kemudian service password encryption. Nah, ini untuk secure, basic keamanannya sudah. Kemudian kita berikan line VTY untuk bisa akses melalui virtual. Line VTY 0, kemudian password Cisco telnet, login, exit. Nah, ini sudah sama seperti yang ada di konfigurasi pada switch. Kemudian agar nanti bisa di remote, maka router tersebut juga harus diberikan IP address. Nah, pada interface gigabit Ethernet 0/0 itu IP-nya adalah 172.100.10.1/24. Sini berarti kita ke interface G0/0. IP address 172.110.1/24 berarti berapa? Kalau di sana pakai sawi putih. Salah Pak. 24 berapa? Sawinya mau makan dulu ya. Benar Pak. Plus 20 255 255.0.0. 25-nya 3 kali ya Pak. 255.0. Oke. Pak, maaf saya lagi ngikutin nih. Ya, nggak apa-apa. Description, misalnya kita berikan deskripsi supaya memudahkan pas nanti kita di show running config agar mengetahui description IP address, misalkan description IP address bulan misalkan. Kemudian jangan lupa kita no shutdown, exit. Nah, kita cek dulu, jangan lupa do show IP interface brief. Ini sudah hijau tadi lampunya, ini interface G0/0, IP address-nya adalah 172.110.1, statusnya up dan protokolnya juga up.
Maaf Pak, mohon izin ke toilet sebentar ya Pak. Ya. Kemudian kita berikan lagi interface G0/1. IP address 20.20.21. Res 24.255.255.255.0. Kemudian kita berikan description, misalkan IP address to server. No shutdown, exit. Kita cek lagi, do show IP interface brief. Nah, ketika pas kita do show IP interface brief pada interface G0/1, IP address-nya itu adalah 20.20.20.1. Statusnya up dan protokolnya juga up. Kalau tadi kita mau ngelihat description di mana, kita bisa di sini do show run. Nah, ini di enter saja terus. Nah, sini berarti ngebacanya adalah seperti ini. Di interface G0/0 itu adalah IP address-nya 172.110.1/24. Ternyata IP ini adalah mengarah ke LAN. In description IP address to LAN. Jadi biar memudahkan pas kita remote tadi. Oh, ternyata IP ini itu yang mengarah ke LAN misalkan. Kemudian di interface G0/1 IP-nya adalah 20.20.21/24. Ternyata IP tersebut itu mengarah ke server. Gitu. Selanjutnya kita bisa mencoba untuk melakukan remote. Dari PC tadi kita coba lakukan remote telnet ke router. Kita coba ya. Di PC 1 ini kita berikan IP address-nya 3.172.110.3. Kita isi IP address-nya dulu. 172.110.3. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Nah, pertanyaannya adalah default gateway-nya berapa pada PC 1 ini? Ada yang bisa menjawab? Default gateway. Panji bisa menjawab, Panji, default gateway-nya berapa? Kurang tahu ya Pak. Tapi apa ini ya Pak 172.1.110.1. Ya, betul. Jadi gateway-nya adalah ini 172.100.10.1. Kenapa gateway-nya 172.100.10.1? Karena ini klien ini itu terhubung ke router. Nah, terhubung ke router itu di interface mana? Di interface G0/0. Nah, di interface G0/0 ini ada IP address. IP address-nya berapa? 172.100.10.1. Maka PC 0 dan PC 1 default gateway-nya adalah 172.110.1. Begitu juga di PC 0, default gateway adalah 172.110.1. Kalau di sini tidak diisi default gateway, bisa sih dia akan mengeping ke router. Tetapi nanti si PC 1 ini dia tidak bisa mengeping ke server. Karena tidak ada, kalau kita tidak isi default gateway-nya, maka dia tidak bisa mengeping ke server atau terhubung ke server. Tapi kalau sudah kita isi default gateway-nya, PC 1 ini nanti dia bisa terhubung ke server.
Karena ketika PC1 ini mau keluar dari LAN, dari local area network, maka dia harus melalui gateway. Gateway ini sebagai pintunya tadi. Kalau default gateway-nya di sini dikosongin, nggak diisi, ya dia nggak bisa keluar karena nggak tahu pintunya sebelah mana. Tapi kalau di sini sudah diisi dan isinya adalah benar, maka PC1 ini nanti dia bisa keluar, masuk ke dalam router dan bisa terhubung ke server. Nah, sekarang kita coba untuk remote. Ping dulu ke router. 172. Cek IP address dulu deh. IP config. 172.110.3 itu IP address-nya. Kita ping ke router 172.110.1. Hasilnya adalah reply. Setelah reply baru kita lakukan telnet. Caranya adalah telnet spasi IP tujuan yang akan kita remote. IP tujuannya adalah 172.110.1. Passwordnya apa? Passwordnya tadi yang line VTY 0. Di line VTY 0, kemudian password. Nah, passwordnya itu. Passwordnya adalah Cisco telnet. Enable, passwordnya yang enable tadi. Plus. Oke, ini berarti kita sudah masuk di dalam router melalui koneksi telnet dari PC 1. Jadi untuk konfigurasi remote telnet kita sudah selesai. Sudah bisa melakukan remote telnet baik dari switch ataupun ke router. Jadi tadi bisa melakukan remote ke switch ataupun ke router. Kira-kira seperti itu. Yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke konfigurasi SSH? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya lanjut ke konfigurasi SSH. Konfigurasi SSH, misalkan ini saya exit dulu remote-nya tadi. Juga saya exit dulu biar udah exit ya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi remote SSH. Salah. Terminal. Nah, ini tadi sudah telnet. Sekarang kita SSH. Nah, pada konfigurasi remote SSH, jadi kita domain di routernya tersebut, IP domain name stmi banisaleh.com. Kemudian kita buat, karena SSH itu dia ada enkripsi, maka kita buat encryptnya tadi, crypto generate-nya dengan menggunakan RSA. Nah, ini crypto key generate RSA. Kemudian kita berikan nilai untuk modulus, how many bit in the modulus, kita berikan 1024 bit. Jika sudah, ini dari crypto generate area, kemudian dari kita berikan modulus ini untuk digunakan sebagai enkripsinya tadi. Jadi pas ketika, kalau SSH tadi ada enkripsinya, jadi ketika data yang masuk ke dalam saluran itu diamankan dengan menggunakan
enkripsi tersebut. Dan algoritmanya adalah RSA. Nah, selanjutnya kita buat username. Username. Misalkan username-nya adalah admin. Kita samain aja biar tidak bingung. Admin IT. Kemudian secret atau passwordnya Cisco SSH misalkan. Kemudian hubungkan ke line VTY 0, login lokal, transport, input SS, exit. Nah, ini sudah. Kemudian kita menggunakan IP SSH version 2. Exit. Nah, ini sudah. Sekarang kita lakukan, kita sudah konfigurasi tadi ya pada router untuk konfigurasi remote SSH. Sekarang kita tes nih, atau kita coba. Ini kita sudah keluar dari remote telnet. Kita ping dulu 172.110.1. Caranya adalah komennya SSH -l spasi IP tujuan. IP tujuannya berapa? IP tujuannya 172.110.1. Oh ya. Ini kurang. SSH spasi -l spasi tujuan spasi username-nya. Admin strip IP. Oh, kebalik saya ternyata. Kebalik. SSH -l username-nya dulu, admin IT, baru IP tujuan. Mohon maaf, terbalik. Nah, ini passwordnya apa? Passwordnya tadi yang secret, yang username Cisco itu apa ya? ya Cisco SSH. SSH. Betul. Nah, ini muncul nih authorize only TK3A malam. Kemudian enable sama enable yang enable. Nah, ini kita sudah menggunakan koneksinya adalah SSH. Jadi ini kita sudah bisa meremote ke router menggunakan koneksinya adalah SSH.
Kita lanjut ya. Nah, ini sudah bisa meremote router. Dari remote router menggunakan SSH. Jadi lebih aman karena ada enkripsinya tadi. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi sama pada switch. Switch passwordnya apa nih? Cisco. Ini password konsol. Password konsol. Kenapa password konsol? Karena laptop 0 terhubung ke switch menggunakan kabel konsol. Konfigur terminal. Kemudian sama seperti tadi, kita buat domain terlebih dahulu. Domain name stanik.banisaleh.com. Dan setelah kita buat IP domain, kita buat generate crypto, generate key, generate RSA. Kemudian kita berikan berapa bitnya, 1024. Jadi kita berikan membuat enkripsinya terlebih dahulu. Setelah kita buat enkripsinya, kemudian kita buat username. Username misalkan administrator, secret, Cisco, SSH. Jadi kita buat username-nya agar kita bisa meremote tadi. Ya, ini kita sudah buat username administrator, secret SSH. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Linvitaya 0. Login lokal, kemudian transport input SSH. Linvitaya 0. Login lokal, transport input SSH. Sudah. Kemudian kita berikan IP SSH version 2. Nggak usah. Nah, ini sudah kita konfigurasi pada switch. Selanjutnya kita akan konfigurasi, kita lakukan testing, lakukan remote dari PC ke switch. Ini dari PC. Ini udah close ya dari telnet. Kita ping dulu ke IP switch 172.100.10.254. Reply ya. Oke, setelah reply tadi sama seperti kata tadi SSH -l spasi username-nya tadi yang sudah kita buat administrator, kemudian IP tujuan 172.110.254. Enter. Passwordnya apa? Passwordnya adalah Cisco SSH. Enable, passwordnya enable. Nah, ini sudah melakukan remote ke ini PC 0 remote ke switch dan PC 1 tadi masih melakukan remote ke router. Nah, melalui apa? Melalui SSH. Koneksinya adalah menggunakan SSH, Secure Shell. Nah, yang ini adalah meremote ke switch melalui SSH. Ini juga sama.
Nah, ini kan sedang remote ke switch, ini remote ke router ya. Kita tambahkan satu PC lagi untuk melakukan remote. Apakah dia bisa meremote atau tidak? Harusnya itu tidak bisa. Ini IP-nya kita berikan 4. Kita isi IP address-nya 172.110.4. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.0 dan gateway-nya 172.110.1. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan remote. Di sini PC 0 dan PC 1 itu sedang melakukan remote telnet, melakukan remote SSH ke switch dan ke router. Pertanyaannya adalah apakah PC 2 ini bisa melakukan remote atau tidak? Karena tadi di line VTY itu kan tadi kita line VTY 0, jadi hanya satu pengguna. Kita uji, kita coba ping dulu ke switch, kita ping dulu ke switch dari PC 2. Nah, ini reply ya dari PC 2. Kemudian kita melakukan testing SSH. Ke switch itu tadi admin Kamu matiin kamera apa emang sinyal lagi? tujuannya adalah 172.110.254. Cisco SSH. Cisco SSH. Tuh, dia nggak mau kan? Cisco SSH. Kenapa dia tidak mau? Close by foreign host. Karena ada yang sedang melakukan remote. Jadi di PC 2 itu dia tidak bisa melakukan remote tuh ke switch. Coba kita remote lagi. Tadi ke switch, sekarang ke router. Passwordnya Cisco SSH. Nggak mau juga Cisco SSH. Cisco SSH. Nah, tidak mau juga. Oke, sekarang ini tadi remote ke router itu nggak bisa. Ini ya, ke router. Ini 10.1. Ini sedang melakukan remote router. Sekarang yang di PC 1 saya close, saya exit. Nah, ini kosong ya. Sekarang kita remote lagi dari PC 2 ke router. Cisco SSH. Cisco SSH. Oh, sorry, salah. Salah username ternyata, mohon maaf. Ini username-nya adalah admin. Nah, ini berarti kita coba remote-nya ke ini deh. Kita coba lagi ke ini dulu. Ini tadi salah, kita coba dulu deh ke router dulu. Ke router, IP-nya 10.1. Admin IT. Nah, ini Cisco SSH. Ini enable Cisco kelas. Nah, ini masuk ya. Ini udah bisa masuk karena di sini saya sudah close. Saya exit lagi. Nah, kita coba melakukan remote SSH dulu ke switch. Kalau switch posisinya masih di remote. Ini masih di remote oleh PC 0. Coba saya remote terlebih dahulu. Nah, ini 254.
SSH-L administrator, IP-nya adalah 172.110.254. Kita enter. Cisco SSH, nggak mau. Cisco SSH, nggak mau. Cisco SSH. Tidak mau. Sekarang yang di remote di saya exit dulu. Jadi PC 0 sudah tidak melakukan remote. PC 2 kita lakukan remote. Nah, Cisco SSH. Tuh. Dia sudah bisa masuk. Authorize only, enable class. Nah, ini sudah bisa masuk. Jadi Nvidia 0 itu jadi hanya 0 itu digunakan banyaknya user yang bisa masuk, yang bisa melakukan remote. Kalau 0 berarti itu hanya 1. Gitu. Kalau 1 berarti 2 user dan seterusnya tadi. Kira-kira untuk materi kuliah remote baik telnet maupun SSH sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini udah bisa melakukan remote tadi semua. Paling tinggal nanti saya coba di ini mungkin Pak buat minggu depan atau mungkin nanti saya di rumah di aplikasiin dong sih Pak. Karena kan saya lagi nggak yang pakai laptop yang ada Cisco-nya nih Pak. Ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan, nanti di-upload di Classroom. Iya Pak. Nanti saya itu. Nah ini misalkan di servernya saya sekalian kita isi IP address-nya 20.20.20, subnet mask-nya adalah /24 255.255.0, default gateway-nya 20.20.21. Kita buat DNS ini on, kemudian stmik saleh.com. Addressnya berapa? 20. Add. Ini sudah masuk. Di sini otomatis kita bisa melakukan akses. Oh, sorry. Di sini tadi belum kita berikan DNS-nya. 20. Kalau kita ping, ini lagi remote ya, kita exit dulu. Ping stmik banisaleh.com. Kita tunggu beberapa saat, dia sedang mencari. Nah, hasilnya reply from 20. Kita buka dari web stmik banisaleh.com. Enter, nanti muncul Cisco paket tracer-nya. Sudah bisa mengakses ke web server. Baik, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kita kamera saya lupa naruhnya. Baik, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di depan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainal. Sama-sama.